Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan bab 2 dan bab 3 dari penelitian kami yang berjudul Analisis Klasifikasi Kekerasan Berbasis Gender Online atau KBGO pada Masyarakat Urban Indonesia di masa pandemi berdasarkan pendekatan text mining. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 9 yang pertama, saya sendiri, yaitu Riza Sulistiana dengan NIM 005, yang kedua Horidah dengan NIM 006, yang ketiga Fiorentika Devasya dengan NIM 044, dan yang keempat M. Fajrul Falak dengan NIM 063. Untuk pembahasannya, yaitu bab 2 tentang tinjauan pustaka. Untuk pembahasan yang pertama, ada penelitian sebelumnya. Penelitian pertama dilakukan oleh Ratnasari dan kawan-kawan pada tahun 2020 dalam jurnal Ilmu Komunikasi yang berjudul Penggunaan Message Approach dalam Strategi Pesan Kampanye Anti Kekerasan Berbasis Gender Online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan dan tantangan penggunaan message appeals dalam strategi pesan kampanye Awas KBGO. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu studi kasus pada organisasi nirlaba, SafeNet dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan studi pustaka. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kampanye Awas KBGO menggunakan strategi pesan message appeals atau daya tarik pesan yang terbagi menjadi reasoning appeals atau daya tarik alasan dan emotional appeals atau daya tarik emosional yang menimbulkan dua perasaan yaitu positif dan negatif. Penelitian yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Suhermanto pada tahun 2021 dalam Neo Republika Jurnal Ilmu Pemerintahan yang berjudul Keamanan Manusia dalam Implementasi SDGs Tujuan kelima, yaitu kekerasan berbasis gender di Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih jauh bagaimana keamanan manusia dalam implementasi SDGs di Kabupaten Malang dalam kerangka kekerasan berbasis gender. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yakni wawancara. Penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Malang adalah faktor ekonomi, karena sebagian besar penduduk Kabupaten Malang adalah pekerja informal. Kemudian, faktor akses informasi menjadi kendala bagi perempuan sebagai korban kekerasan karena tidak adanya akses informasi dari pemerintahan, dan yang terakhir, yaitu keterbatasan pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu kekerasan berbasis gender online. Kekerasan berbasis gender online atau KBGO atau KBG yang difasilitasi teknologi merupakan kekerasan yang sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, yang bertujuan untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualitas, menurut UNHCR tahun 2019. Kekerasan ini meliputi tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman, paksaan, dan penghapusan kemerdekaan. Untuk selanjutnya yaitu Twitter. Twitter merupakan media sosial yang hadir dengan format yang berbeda. Twitter memiliki konsep yaitu untuk menyebarkan informasi, berita kepada pembaca di seluruh dunia secara singkat, padat, dan real time dengan kalimat yang kurang dari 140 karakter. Selanjutnya yaitu masyarakat urban Indonesia. Masyarakat urban adalah masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Di era modern ini, setiap individu dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam mengakses berbagai macam informasi yang dibutuhkan secara online. Daftar pustaka selanjutnya adalah text mining. Text mining atau penambangan teks adalah penambangan yang dilakukan oleh komputer untuk mendapatkan hal-hal baru, di mana beberapa hal yang sebelumnya tidak diketahui atau menemukan kembali informasi yang tersirat secara implisit yang berasal dari informasi yang secara
otomatis diekstraksi dari sumber data teks yang berbeda. Text mining merupakan teknik yang digunakan untuk menangani masalah klasifikasi, clustering, information extraction, dan informasi retrieval. Daftar pustaka selanjutnya adalah naive Bayes. Naive Bayes classifier merupakan pengklasifikasian probabilitas sederhana berdasarkan pada teorema Bayes. Teorema Bayes dikombinasikan dengan naive yang berarti setiap atribut atau variabel bersifat bebas. Proses naive Bayes classifier mengasumsikan bahwa ada atau tidaknya suatu fitur pada suatu kelas tidak berhubungan dengan ada atau tidaknya fitur lain di kelas yang sama. Naive Bayes classifier merupakan perhitungan teorema Bayes yang paling sederhana karena mampu mengurangi kompleksitas komputasi menjadi multiplikasi sederhana dari probabilitas. Daftar pustaka selanjutnya adalah Open Source Software R atau OSSR. Open Source Software R atau yang lebih dikenal dengan OSSR merupakan software pemrograman yang dapat diperoleh secara gratis melalui laman resminya. Di mana perangkat lunak ini sering digunakan untuk analisis statistik dan grafik yang memiliki berbagai fitur atau kemampuan untuk menganalisis data. Selanjutnya adalah bab 3 mengenai metode penelitian. Bagian pertama yaitu jenis penelitian. Pada penelitian kali ini, kami peneliti menggunakan jenis penelitian konfirmatif atau pembuktian. Penelitian konfirmatif adalah penelitian yang masih membutuhkan pengecekan kepada pihak-pihak terkait. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pada penelitian konfirmatif ini, dilakukan dengan cara pengambilan data secara langsung yang dianalisis untuk menguji hipotesis penelitian. Dengan kata lain, penelitian ini merupakan penelitian empirik dengan metode pengumpulan data yang jelas dan tervalidasi. Yang selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di platform Twitter dengan waktu penelitian yaitu 3 bulan terhitung proposal didanai oleh Dikti. Selanjutnya ada sumber dan strategi pengumpulan data. Yang pertama ada teknik pengumpulan data. Dalam sebuah penelitian, selain menggunakan metode yang tepat, juga harus memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang tepat memungkinkan diperoleh data yang objektif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi lapangan atau field research yang dilakukan dengan cara crawling data Twitter menggunakan software R. Data ini diperoleh dari Twitter API atau Application Programming Interface dengan menggunakan kata kunci yang berpotensi mengandung unsur KBGO seperti body shaming, ujaran kebencian, pelecehan online, bullying, dan sebagainya. Yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi sendiri adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lapisan masyarakat perkotaan atau masyarakat urban Indonesia. Sedangkan sampel sendiri adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat urban yang menggunakan Twitter. Untuk mendapatkan sampel yang mewakili sifat tersebut, maka diperlukan suatu teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-random sampling atau sampel tidak acak. Non-random sampling adalah metode di mana setiap elemen atau anggota populasi tidak mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel, karena pengambilan sampel mempunyai kriteria tertentu. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah quota sampling. Quota sampling merupakan teknik sampling dalam menentukan jumlah sampel dari populasi yang memiliki ciri tertentu hingga jumlah kuota yang diinginkan tercapai. Yang terakhir ada sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumbernya secara langsung. Data primer yang digunakan adalah data teks kumpulan tweet dari pengguna Twitter dengan kata kunci yang berpotensi mengandung unsur KBGO yang diperoleh dari Twitter API.
Lalu ada penentuan variabel atau definisi konsep. Di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, variabel, yang kedua analisis data, dan yang terakhir kerangka berpikir. Yang pertama ada variabel. Di sini ada 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tweet dari pengguna Twitter dengan kata kunci yang berpotensi mengandung unsur kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Dan variabel terikatnya dalam penelitian ini adalah klasifikasi kekerasan berbasis gender online atau KBGO yang terdiri dari ringan, sedang, dan berat. Yang kedua ada analisis data. Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data dari Twitter API menggunakan software R dengan kata kunci yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, pengubahan data yang tidak terstruktur menjadi data terstruktur atau disebut tahap pre-processing. Pada tahap ini terdapat beberapa tahap lain, yaitu yang pertama, case folding, yaitu pengubahan seluruh huruf pada teks menjadi huruf kecil. Selanjutnya ada cleaning, yaitu menghilangkan seluruh karakter selain huruf yang terdapat pada teks. Lalu ada tokenizing, yaitu memisahkan teks menjadi setiap kata. Selanjutnya ada stop word removal, yaitu menghilangkan kata yang tidak berhubungan dengan analisis sentimen atau kata yang cenderung tidak penting. Lalu ada converting, yaitu mengubah kata singkat menjadi kata baku. Yang terakhir ada stemming, yaitu mengubah kata yang ada pada teks menjadi kata dasar menggunakan aturan tertentu. Lalu langkah ketiga, pengklasifikasian kata menggunakan metode naive Bayes pada persamaan 2.1. Yang terakhir ada kerangka berpikir. Yang pertama adalah pengumpulan data atau crawling. Lalu ke langkah selanjutnya yaitu pre-processing yang berisi case folding, cleaning, tokenizing, stop word removal, converting, dan stemming. Yang terakhir ada klasifikasi menggunakan naive Bayes. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila kami ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.